Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Satu Nusantara, tempat kita mengupas sejarah, budaya, filosofi Jawa, dan berbagai warisan spiritual Nusantara dengan sudut pandang yang bijaksana. Sahabat Satu Nusantara, ketika mendengar nama Satrio Piningit, kebanyakan orang langsung membayangkan sosok pemimpin besar yang kelak membawa perubahan bagi bangsa Indonesia. Namun sedikit yang membahas satu pertanyaan yang penting. Bagaimana proses batin yang harus dilalui sebelum seseorang pantas menerima amanah sebesar itu? Dalam berbagai ajaran kebatinan Jawa, seseorang tidak menjadi besar hanya karena keturunan, kekayaan, ataupun kekuasaan. Ia ditempa melalui perjalanan panjang yang dikenal sebagai laku batin. Laku batin bukan sekedar bertapa di gunung atau mengasingkan diri. Laku batin adalah perjalanan menaklukkan hawa nafsu, ego, kesombongan, dan keinginan duniawi. Lalu, seperti apa laku batin yang sering dikaitkan dengan sosok Satrio Piningit? Mari kita bahas bersama hingga akhir video ini. Dalam budaya Jawa, kata laku berarti menjalani, sedangkan batin adalah sisi terdalam manusia. Artinya, laku batin merupakan perjalanan menyempurnakan diri dari dalam. Orang Jawa mengenal pepatahnya, menang tanpa ngasorake, sugih tanpa bondo, digdoyo tanpa aji. Maknanya sangatlah dalam. Menang tanpa merendahkan, kaya tanpa bergantung pada harta, dan kuat tanpa mengandalkan kesaktian. Inilah ukuran seorang pemimpin sejati, bukan banyak pengikut, bukan banyaknya pujian, tapi kemampuan mengendalikan dirinya sendiri. Karena musuh terbesar bukanlah orang lain, melainkan dirinya sendiri. Banyak kisah dalam tradisi Nusantara menggambarkan bahwa calon pemimpin justru melewati masa hidup yang sulit. Ia sering diremehkan, tidak dianggap, bahkan sering difitnah. Mengapa demikian? Karena penderitaan dipercaya menjadi ruang pendidikan batin. Seseorang yang belum pernah merasakan susah akan sulit memahami penderitaan rakyat. Sebaliknya, orang yang pernah jatuh akan lebih bijaksana ketika berada di atas. Oleh karena itu, berbagai kisah mengenai Satrio Piningit sering menggambarkan perjalanan hidup yang sederhana dan penuh ujian. Semua itu dimaknai sebagai proses pematangan jiwa. Musuh terbesar seorang pemimpin bukanlah lawan politik, bukan pula musuh dari luar dirinya, melainkan ego yang tertanam di dalam dirinya yang membuat seseorang haus pujian, haus jabatan, dan haus penghormatan. Dalam falsafah Jawa, dikenal ajaran untuk selalu eling lan waspodo, selalu ingat kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan selalu berhati-hati terhadap bisikan nafsu. Orang yang mampu mengalahkan egonya dipercaya lebih siap menerima amanah besar. Karena kekuasaan yang berada di tangan orang yang egois akan berubah menjadi penindasan, sedangkan kekuasaan yang berada di tangan orang yang rendah hati akan menjadi pengabdian. Kesabaran sering dianggap kelemahan, padahal dalam ajaran Nusantara, sabar merupakan bentuk kekuatan yang paling tinggi. Air yang lembut mampu mengikis batu, pohon yang lentur tidak mudah patah diterpa badai. Begitu pula pada manusia, semakin tinggi kualitas batinnya, semakin tenang menghadapi cobaan. Dalam berbagai cerita mengenai tokoh-tokoh besar Nusantara, kemenangan tidak selalu diraih melalui peperangan. Seringkali kemenangan lahir dari keteguhan hati. Kesabaran menjadi benteng yang menjaga seseorang agar tidak tergelincir oleh amarah. Salah satu ciri laku batin adalah tidak terikat pada kemewahan. Bukan berarti harus hidup miskin, namun mampu menempatkan harta hanya sebagai alat, bukan sebagai tujuan hidup.
Orang yang mengejar kekayaan semata akan kehilangan arah ketika hartanya hilang. Sebaliknya, orang yang mengejar kebijaksanaan akan tetap kuat dalam keadaan apapun. Kesederhanaan melatih manusia untuk bersyukur, dan rasa syukur melahirkan ketenangan. Disinilah letak kekuatan batin seorang pemimpin. Semua laku batin pada akhirnya bermuara pada satu tujuan, yaitu mendekatkan kepada Sang Pencipta. Dalam berbagai tradisi spiritual Nusantara, seseorang diajak memperbanyak doa, memperbaiki akhlak, menjaga kejujuran, mengendalikan ucapan, menghormati orang tua, dan menyayangi sesama. Karena tanpa landasan ketuhanan, kekuatan batin akan kehilangan arah. Sehebat apapun seseorang, ia tetap manusia yang membutuhkan petunjuk Tuhan. Sahabat satu Nusantara, apakah benar Satrio Piningit adalah sosok tertentu? Tidak ada seorang pun yang dapat memastikan bagaimana kisah tentang Satrio Piningit hidup sebagai bagian dari tradisi lisan, sastra, dan kepercayaan budaya yang memiliki banyak penafsiran. Namun satu hal yang dapat kita ambil adalah nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, bahwa seorang pemimpin sejati lahir bukan hanya karena kecerdasan, bukan pula karena kekayaannya, melainkan karena mampu menaklukkan dirinya sendiri. Laku batin mengajarkan kita untuk rendah hati, untuk sabar, jujur, ikhlas, dan selalu mendekatkan kepada Tuhan. Mungkin itulah warisan terbesar dari berbagai kisah tentang Satrio Piningit, bukan untuk menebak siapa orangnya, tapi untuk mengajak setiap manusia untuk memperbaiki dirinya. Jika setiap orang mampu menjalani laku batin dengan sungguh-sungguh, maka masyarakat akan dipenuhi oleh pribadi-pribadi yang bijaksana, dan dari sanalah perubahan besar dapat dimulai. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jika Anda menyukai pembahasan budaya, sejarah, dan filosofi Nusantara, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru dari Satu Nusantara. Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Menurut Anda, nilai batin seperti apa yang paling penting dimiliki oleh seseorang pemimpin di zaman sekarang? Sampai jumpa pada pembahasan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.